Baiklah, terima kasih Mbak Brantin dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil azim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu hakiman alima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita masih terus insyaallah menyambut dan mendapati Ramadan yang insyaallah 27 hari lagi. Semoga saja ini akan menjadi lahan amal soleh kita untuk menuju husnul khotimah insyaallah. Amin Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga kepada kita-kita yang senantiasa istiqomah menjalankan syariah dan sunnahnya. Itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, tentunya kita tidak pernah lupa untuk senantiasa berdoa. Dan insyaallah tidak pernah putus doa ini. Bisa juga disebut kadang doa sapu jagat kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, pemelihara kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Nah, inilah supaya kita ini menjadi bahagia, mendapati kehormatan fid dunya wal akhirah. Dan selain doa yang tidak pernah putus kita panjatkan ini, memang Rasulullah senantiasa memberikan tuntunan kepada kita bahwa untuk mendapati atau menggapai kehormatan yang tinggi itu adalah kan tidak hanya karena memiliki kemewahan harta atau kemudian punya kedudukan jabatan yang tinggi yang dia sandang dengan variasi penampilan yang menawan, begitu bukan. Tetapi adalah bagaimana hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah dimulai dari diri sendiri, ibda binafik, dan dimulai dari rumah kita masing-masing. Yang mana menjadikan rumah itu sebagai madrasah utama, sebagai pembentukan akhlak bagi seluruh anggota keluarga. Dan kita upayakan seoptimal mungkin memahami, mengkaji apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu kan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narau wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, untuk itulah maka untuk ku anfusakum wa ahlikum naroh ini, maka di dalam rumah kita masing-masing maka harus terus dilakukan
bagaimana supaya akidah ini tetap mantap. Pada seluruh anggota keluarga, apalagi sebagai pemimpin rumah tangga, ayah dan ibu. Ini pengimanan pada rukun 6 ini, rukun iman yang 6, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari bi khairihi wa syarrihi. Nah, ini harus benar-benar mantap dengan tauhid yang lurus, tidak akan meminta, menyembah, menduakan siapapun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa dengan apapun. Nah, karena itulah sebagai madrasah yang utama, maka tidak pernah lupa, apalagi mengindahkan, ya, dan tidak pernah putus untuk menghidupkan tadarus Al-Quran. Karena apa? Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran adalah tidak ada sinarnya. Dan Rasulullah katakan rumah itu adalah seperti kuburan. Maka pendengar sekalian yang berbahagia, kehormatan yang akan didapati oleh seseorang di dalam rumahnya adalah akan bisa tercapai diikuti dengan terus membangun ukhuwah dan kasih sayang di dalam rumah masing-masing. Maka sinar keimanan dalam keluargalah yang akan membuat rumah tangga itu tenang dan damai, dan tentu saja inilah yang sangat dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kehormatan pun itu yang akan bisa didapati oleh seseorang, apalagi apabila dia senantiasa memelihara lisan serta memelihara dari perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan sosial masyarakat. Kalau istilah Jawa yang kita kenal itu adalah ajining diri kumantung saka lati, ajining raga kumantung saka busana. Tetapi Al-Quran sudah memberi tuntunan di dalam membentuk kehormatan diri seseorang, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah senantiasa qaulan ma'rufah, berkatalah yang baik. Qaulan karima, berkatalah yang mulia. Qaulan masyrura, berkatalah yang lemah lembut. Qaulan baligha, berkatalah yang membekas. Yang membekas itu yang menyentuh jiwa. Ada juga sama qaulan layyina, itu berkata yang lemah lembut. Sehingga akan bisa menjaga tidak ada dusta, saling mencela, apalagi kemudian menebar fitnah. Karena kita ketahui bersama para pendengar sekalian yang berbahagia, betapa bahayanya lisan itu adalah lebih tajam dari pisau yang paling tajam. Dan dengan lisan itulah yang bisa berpotensi membuat orang lain senang, bahkan kadang malah tersakiti. Boleh jadi bisa menderita seumur hidup karena lisan yang terlontar, yang sudah tidak bisa ditarik lagi. Karena itulah Rasulullah yang berpesan kepada kita semua bahwa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik dan diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Nah, sabda Rasulullah sebagai pesan kepada kita ini didahulukan untuk yang fal yaqul khairan aw liyaskut. Didahulukan. Hendaklah berkata baik, kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Maka insya Allah inilah yang akan mendapati
seseorang itu lebih terjaga dan lebih terhormat. Tidak hanya di hadapan manusia, dan nanti sampai di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, yang ketiga adalah kita hendaklah senantiasa dan selalu bermuhasabah, selalu mengkoreksi diri dari segala khilaf dan perbuatan dosa. Sehingga dengan terus melihat-lihat diri sendiri, bukan melihat kepada orang lain, maka ingin terus fastabiqul khairat, ingin terus berbuat baik, ingin terus bermanfaat bagi orang lain, ingin menjadi khairukum tanfa'um finnas, akan menjadi sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat. Atau juga senantiasa menebar kasih sayang. Yarhamukum fil ard, barang siapa yang menyayangi penduduk di bumi, wa yarhamukum fis sama, maka akan disayang oleh penduduk langit. Karena apa? Para pendengar sekalian, siapapun yang terlalu banyak berbuat dosa dan kesalahan dan kemudian tidak dikosok dengan istighfar, tidak dikosok dengan taubat, maka akan menjadi beban hidup yang sangat berat. Sehingga itulah yang menjadikan hilang kehormatan di hadapan manusia. Sekali lagi terlebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, seperti yang kami sampaikan yang lalu, bahwa pemaaf itu dan ampunan Allah adalah sangat luas. Allah perintahkan kepada kita, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, insya Allah, maka dengan setidak-tidaknya kita lakukan hal semacam ini, terutama ini adalah bulan mulai pelatihan untuk menyambut dan menyongsong Ramadan di bulan Sya'ban ini, maka insya Allah kita akan bisa mendapati atau menggapai kerahmatan dunia akhirat itu, dan bisa menggapai hidup yang sakinah, mawadah dan warahmah. Sehingga insya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, nanti akan bisa dengan berjumpa dengan yang terkasih, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.